ya mau tidak mau dan APBD yang sangat kecil, kita harus menggandeng investor gitu loh. Tapi Ya, kadang-kadang ya mohon maaf ya, dari investor juga kadang-kadang melihat birokrasinya seperti apa kan seperti itu. Nah itu yang saya ya, bilang paling tidak pembangunan dalam tahun pertama itu saya ya. bilang saya punya program ada slogan setara lah dan Dani Salatiga itu kan untuk salah Hmm. satunya setara itu tadi. Nah setara itu paling tidak saya ingin Salatiga paling tidak bisa eh, dengan kota di dapil satu lah minimal itu bisa Hmm. setara gitu loh. Baik dalam eh, pembangunannya, lapangan kerjanya itu tidak kalah Pak. Yang paling Hmm. simpel aja lah kayak misalnya anak-anak milenial. Pak, eh, kita ini kalau mau nonton XX1 dia bilang gitu, itu Hmm. harus ke Solo dulu Pak, ya kan? Ya, Kalau nggak ke Semarang di Transmart ya, Setiabudi. Kenapa sih Salatiga nggak bisa membangun mall yang ada XX1-nya gitu loh, seperti ya, itu. Nah itu kan simpel Pak. Padahal saya ya, menangkap itu dengan baik karena saya juga ada ya. beberapa teman lah yang memang bekerja di bidang itu di Jakarta. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota di kota Salatiga. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di kota Salatiga, yaitu Bapak Dandan Febri Herdiana, ya adalah pengurus eh, Partai Nasdem Provinsi Jawa Jawa Tengah. Timur. Nggih. Apa kabar Pak Dandan? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Selamat sore. Ya, Pak Dandan ini lahir di Garut 18 Februari 1974, menyelesaikan pendidikan S1 di SD Kupang Semarang dan S2 di program magister di Undip. Masuk dunia politik, bergabung Hmm, dengan Partai Nasdem, menjadi Nasdem. Ketua DPW Garda Pemuda Nasdem Jawa Tengah. Ya, Pernah menjadi Ketua DPD Kota Semarang, Ketua ya, DPD Kota Salatiga, dan ya, sekarang menjadi pengurus di tingkat provinsi. ya, Nah, mungkin Pak Dandan kalau ada perjalanan karir yang terlewat atau ya, yang sangat mengesankan bisa disampaikan. Monggo silahkan. ya. Kalau saya memang prinsipnya baru berpartai itu kan Pak belajar memang dari Partai Nasdem. Jadi Ya, belum ada ikut ke partai-partai lain juga. ya, Kemudian memang awalnya itu saya tertarik dengan eh, Pak Surya ya, Pak Surya Paloh ya, dengan orasi-orasinya yang luar biasa. Kemudian akhirnya saya diperkenalkan dengan putranya, ya, Prananda Surya Paloh waktu itu. Kemudian ada pembentukanlah Garda Pemuda Nasdem eh, nasional ya waktu itu pertama kali di Jakarta, di Balai Kartini itu tahun 2011 pertengahan lah. Kemudian saya dijadikan Korwil, disuruh membentuk Garda Pemuda, kalau tidak salah saat itu provinsi kelima se-Indonesia hmm, itu untuk berdiri di Jawa Tengah. Berjalannya waktu, kemudian deklarasi saya tanggal 18 Desember 2011 waktu itu. Kemudian mengikuti perkembangan jalan, parpol berdiri. 2013 itu saya gabung ke pengurus provinsi juga, Pak. Nah, ya, kebetulan merangkap jadi wakil ketua bidang pemuda dan olahraga. Nah, selanjutnya terkait itu kemudian ada pemilihan legislatif juga 2014. Kemudian
Saya mencoba di situ karena baru belajar, belum berhasil juga. Ya. Kemudian saya menjadi Ketua DPD Kota Semarang. Nah, Ya. dalam perjalanan waktu ada pergantian juga. Saya kemudian disiapkan untuk ikut konstelasi pilkada waktu itu 2022 ya Pak, di Ya. Salatiga. Rencananya kan seperti itu. Ya. Kemudian akhirnya ada perubahan menjadi 2024 tapi bersama serentak semuanya. Nah, saya kemudian ditunjuk menjadi Ketua DPD Salatiga dari 2019 akhir. Ya. Nah, disitulah kemudian karena memang dari awal saya sudah dipersiapkan, tapi timelinenya kan masih agak jauh nih. Jadi Ya. dilalah waktu itu ya ada pandemi kan Pak. Kalau tidak salah itu Ya. kan 23 Betul. Maret 2020 Ya. negara kita kan langsung ada pandemi itu kan. Seluruh Ya. dunia lah saat itu. Ya. Nah, situ Ya. saya bergerak lebih ke bidang kemanusiaan Pak. Gitu loh. Ya. Jadi bergerak di bidang kemanusiaan, kemudian ya sudah apa yang sudah kita lakukan itu banyak gitu loh. Sampai dengan akhirnya eh, 2023 ada pergantian, saya ditarik kembali ke Jawa Tengah karena memang apa ya waktu itu ada target Nasdem 2 kursi di DPR RI. Ya. Jadi kemudian Pak Elman diturunkan untuk menjadi menggantikan saya di Kota Salatiga karena memang saya fokusnya ke pilkada. Begitu Pak untuk karir Ya. politiknya. Ya, baik. Luar biasa. Ya, Pak Dandan ini dibesarkan di tengah keluarga yang aktif politik, gitu ya. ya, Bahkan juga pernah ya. jadi calon kepala daerah. Apa yang dipelajari? Kalau saya makanya dengan pengalaman kebetulan istri saya ini kan orang Salatiga, jadi almarhum Ya. Pak Bambang Sutopo ini kan mertua saya ya, dan saya Ya. mengikuti betul perjalanan karir beliau saat pemilihan pilkada itu 2001, 2006, 2011. Ya. Jadi sedikit banyak udah mengerti lah bagaimana dan belum berhasil kan beliau seperti itu. Ya. Jadi Ya. saya pikir amanah dari beliau terakhir itu sebelum meninggal ya, nek gue pengen neng eksekutif ya jadi ketua DPD partai Hmm. karena waktu itu Bapak kan tidak pernah masuk secara intens di Ya. kepartean, beliau lebih ke ini Ya. kan betul-betul pengusaha lah seperti Ya. itu. Nah, jadi kalau pengen ngerti politik ya kamu harus belajar politik. Nah, Ya. jadi itu yang saya pelajari, asam garamnya seperti apa, tim sesnya di Salatiga Ya. juga seperti apa, sudah beliau kasih tahu yang ini jangan dipakai, yang ini dipakai, yang ini Ya. hati-hati. Jadi itu yang bisa saya petik sih Pak dari pembelajaran beliau 3 kali maju itu. Oke. Ya. Nah, sekarang menjelang pemilihan wali kota, wakil wali kota Ya. 2024. Nah, mungkin Pak Dandan bisa bercerita persiapan Partai Nasdem, termasuk Hmm. persiapan Pak Dandan sendiri. Ya, kalau Partai Nasdem memang realistis aja, Pak Bambang. Ya. Jadi di Salatiga kan hanya dapat 1 kursi ya. Ya. Artinya untuk Salatiga sendiri kan minimal kan mau paslon untuk maju itu persyaratannya kan harus Ya. 5 kursi. Nah, Ya. karena itu memang secara realistis sebenarnya itu satu itu masih bisa sebagai Ya. bandul lah kalau bahasa orang Jawa Ya. bilang. Ya. Karena ada yang 4 kursi juga. Di sini ada PKS, Ya. ada Gerindra. Kemudian yang sudah Ya. bisa mencalonkan sendiri sebenarnya kan ada PKB 5 kursi, Ya. kemudian PDIP dengan 8 kursi. Ada lagi Demokrat 3 kursi. Tapi memang kalau mau langsung ada pasangan itu Ya. lebih cenderung antara dua ini, PKS dan Gerindra. Karena 1 dan 4 Ya. sudah jadi, 1 dan 4 sudah Ya. jadi. Tapi Ya. menurut saya karena di Salatiga ini unik, Ya. incumbent tidak ada yang maju dan udah kosong dari Ya. 2022, Ya. artinya semua orang punya peluang yang sama. Tinggal Ya. bagaimana kita pendekatan, karena emang independen udah nggak mungkin lah ya, untuk Ya. kondisi dan waktu Ya. juga sudah tidak memungkinkan. Jadi bagaimana kita bisa menyangkitkan partai-partai tersebut. Dan saya lihat juga karena Ya. ini unik juga baru tahun Ya. inilah
semua ya. partai itu membuka pendaftaran, Pak, gitu loh. Eh, Padahal tahun-tahun sebelumnya kan udah rapat di tingkat internal, ya, pasti mengerucut ke salah ya, satu paslon, dua paslon. Nah, untuk ya, kali ini enggak, Pak. Jadi luar ya, biasa gitu loh. Semua buka ya, pendaftaran dan ya, semua ya, paslon mendaftar semua ya, ke partai-partai ya, tersebut gitu. ya, ya. Nah, Pak Dadan sendiri dalam kontestasi yang sekarang ini targetnya Ya, apa? Wali kota atau saya wakil wali jujur kota? dari awal kan memang sudah ya mungkin ada nama saya juga Dandan. Secara Hmm. tidak sengaja dari awal saya bergerak itu kan udah ada tagline lah Dandani kan seperti itu. Ya, Nah, ya, di kemudian hari semakin mepetnya waktu akhirnya muncullah Dandani Salatiga. Artinya ya, saya ingin ada perubahan yang signifikan di ya, Salatiga gitu loh. Makanya ya, sejak 2019 begitu saya jadi ketua partai dan kemudian ada pandemi, itu boleh hmm, lihat di Google atau di apapun itu yang paling aktif dari 2020 sampai 2022 itu Partai Nasdem. Dan ya, itu bisa juga diklik nama saya misalnya Danang Febriana, kegiatan saya selama pandemi itu seperti apa akan muncul semuanya, Pak. Tanpa ya, harus kita ya, memberitahu ke orang-orang gitu. Jadi dari ya, mulai disinfektan gratis, penyemprotan, ya, kemudian berlanjut kepada membuat lumbung sembako dan itu hmm, memang triggernya saya yang memulai gitu loh sampai hmm, akhirnya Pak Wali Kota Wakil Wali Kota waktu itu muat di Metro dan menjadikan bahwa ini bagus nih program lumbung sembako ini. Jadi masyarakat hmm, itu kalau awal saya bilang kan begini, ya, ketika orang mendapat bantuan tidak tepat sasaran tanda kutip kan banyak hmm, yang menghujat pemerintah lah ini bantuan nggak ya, nyampe kami begini begini begini. Saya hmm, pikir ide itu akhirnya muncul. Kalau kita hanya berpangku tangan terhadap pemerintah, itu sementara pemerintah sendiri kan yang diurus ini kan se-Indonesia kan gitu ya, loh. ya, Nah, kemudian ketika kita mau berharap orang membantu secara besar, itu juga ada hmm, keterbatasan karena semua juga merasakan hal yang sama gitu loh. Akhirnya hmm, saya menuangkan ide itu di salah satu wilayah Pungursari. Jadi hmm, lumbung ini boleh antar ya, jemput, jemput bola atau dikirim. Nah, jadi ya, orang itu boleh naruh satu butir telur, dua butir telur, ya, satu Indomie, dan ya, nggak ada perasaan malu. Beda dengan ketika mau hmm, nyumbang ke sini, wah uangku nggak ya, cukup. Tapi begitu ada ya, lumbung sembako, akhirnya semua orang mau hmm, berapapun nilai yang dia berikan, itu dia kirimkan dia. Kalau dia malu antar, dia ya, telepon ke tim yang kan kita ninggalin nomor telepon juga Pak di situ. ya, Nah akhirnya barang yang terkumpul itu bisa membiayai, menghidupi warga yang sakit juga Pak di situ. Nah ya, triggernya juga apa? Ya, kalau kita nggak dibantu dulu, nggak mungkin ada Pak lumbung-lumbung ini. Akhirnya saya, hmm, karena misinya saya kan kemanusiaan waktu itu Pak. Jadi ya, saya dropping Pak, sembako, ya, gula, kopi, telur. hmm, Setiap ada lumbung sembako awal, pasti saya dropping. Termasuk ada kisah ya, lucu juga waktu itu, ya, ada jemaat gereja itu di Seruni, itu bahkan sampai nggak bisa apa-apa. Pihak hmm, gerejanya itu, waktu itu ada Paulus Miki ya, di Jalan Diponegoro, hmm, gereja besar. Sampai hmm, akhirnya dia tertarik melihat saya di media, melihat saya di Facebook, apa segala macam. Oh hmm, ini nih, tapi saya bilang saya ini kemanusiaan dan eh, memang saya mengantar kemana-mananya pakai logo apa mobil partai kan. Jadi hmm, berkenan tidak karena ini kan gereja, sudah nggak masalah Mas. Ini kan hmm, karena kemanusiaan. hmm, Akhirnya waktu itu saya bantu juga. Yang penting Mas Dadan bisa bantu kami ya, dropping dulu sembakonya dan ininya. hmm, Nanti kami akan jalankan. Karena kami mau memulai itu tidak punya apa-apa. Dengan kondisi hmm, memang waktu itu, wah sangat chaos lah Pak. Ada ya, orang kena sakit aja udah langsung ya, diasingkan, dibully kan. Soalnya hmm, seperti itulah. Akhirnya saya hmm, bantu dengan, kebetulan pengurus-pengurus gerejanya itu juga ada yang kenal dengan saya. Mas kami dibantu ya, dulu. Oke, kami bantu lah. Saya dropping di kantor pengurus gerejanya ya, itu. Loh, terus kita muat. Tapi izin saya muat di media ya. Jadi kenapa saya bilang harus buat media? Jadi jemaat ini kan tidak hanya orang Salatiga, mungkin ada yang tinggal di luar Salatiga. Jadi kalau dikasih di media, terus ninggali nomor rekening, ninggali nomor handphone yang bisa dikontak, pasti bantuan itu akan datang. Nah ternyata benar Pak. Nggak hmm, lama satu minggu itu udah terkumpul uang 5 juta. hmm, Mau 10 hari udah 15 juta dong. Jadi itu semua akhirnya oh benar ini ada lumbung sembako yang memang harus dibantu. Nah jemaatnya ini akhirnya bergotong royong dan dia akhirnya bisa mendirikan
mendirikan posko dapur umum di Seruni itu. Kan luar biasa Pak, gitu seperti itu. Ya, Nah, oke. itulah perjalanan saya sampai akhirnya memang terus kami lakukan. Kemudian ada perubahan waktu itu 2022 tidak jadi. Saya tetap fokus di misi kemanusiaan. Ya, Di 4 kecamatan kita jalan karena berakhirnya pandemi, lumbung sembako berhenti semua. Tapi cuma berkah kegiatan saya masih jalan terus. ya, Gitu loh, bagi-bagi oke. sembako masih ada. Ya, Kita siapkan. ya. Ya, Mas Dandan modal sosialnya cukup tinggi dan itu sudah terrekod. Nah, Ya, sekarang bicara mengenai modal politik. Dengan ya. satu kursi, Mas Dandan Mm-mm. masih apa yang ingin dicapai? Apakah posisi wali Betul. kota atau mau terima wakil wali kota? Nah, jadi memang realistisnya karena kita satu kursi, idealnya wakil ya Pak. Seperti itu. Tapi Oke. dalam perjalanan saya dengan ibaratnya kan saya sudah menyusun ini kan lama, jauh-jauh Ya, hari. ya, ya, Dan saya tahu betul calon-calon yang punya kader atau yang tidak punya kader atau eksternal itu saya udah hafal betul lah. Artinya ya, memang peluang di H1 pun masih ada. ya, Tinggal memang pendekatan itu tadi Pak, gitu loh. Jadi yang ya, sekarang saya memang lagi fokus ini ya, pendekatan kepada PKB, ya, Gerindra, PKS, dan ya, Demokrat. Ya kan, kalau PDI ya, memang ya sulit lah untuk H1 kan, gitu loh. Tetap ya, mereka pasti akan di H1 gitu, ya, seperti itu. Tapi kalau yang lain saya lihat ya, karena ada kacamata saya ya, pribadi, ya, ada krisis kader lah, pengkaderan di ya, situ. Jadi ya, ketika kita bisa menawarkan sesuatu yang menarik dan itu masuk akal ya, bisa diterima, bisa juga terbalik walaupun satu ya, kursi kita bisa jadi H1 Pak, ya. seperti itu. Baik. Tuh. Eh, ini teoritis, Ya, tapi realistisnya sudah sampai mana? Apakah sudah sampai ke apa komunikasi, kesepakatan-kesepakatan atau seperti apa? ya. Jadi memang saya bilang tadi yang paling eh, intinya pendekatan yang paling rapet ini kan antara 60% sampai 90%. Nah, ada dengan salah Ya, satu partai saya sudah hampir 90%. ya, Tinggal memang semuanya ini kan kadang-kadang sulit juga Pak. Namanya ya, pilkada ini ya. Hamin 3 jam, Hamin 2 jam kan paslon itu juga bisa berubah, ya kan? Dan itu fakta terjadi Ya, ya, di ya, 2017 kemarin terjadi ketika ada ya, satu partai sudah deklar kemana-mana A dan B, last minute hmm, ganti nama, ya kan? Nah ya, itu juga memang ya, itu harus mau ya, tidak mau suka ya, atau tidak suka itu ya, harus kita ya, terima. ya, Makanya memang saya bilang tadi kemungkinan masih akan terjadi dan mungkin ya, akan ada kejutan di bulan Agustus nanti karena ya, sampai detik ini pun siapapun belum bisa ya, meyakinkan setiap partai bahwa dia sudah pegang rekomendasi seperti itu. ya, ya. Mhm. Karena keputusan diambil di pusat dan Betul, ketua umum. bisa juga keputusan di satu tempat itu bergantung keputusan di tempat lain. Betul, betul. Atau ada Jadi, bahasa sekarang ini kalau bisa gubernur, wali kota ya, atau bupati itu sejalan lah dengan ya, kalau misalnya A dengan B ya bawahnya juga A dan B. Nah kita ya, kalau udah lobby-lobby udah 90% ya, atau 10% yang berubah juga ya ya. pasti Nah, terjadi juga Pak gitu loh. ya. Nah, Mas Dandan, Ya, mau jadi wali kota atau wakil wali kota, ya, pasti harus berpasangan. Kalau ya, mau jadi wakil berarti harus mencari pasangan wali kota. Kalau mau ya, menjadi wali kota, pasti wali harus kota. dapat pasangan wakil yang saling mendukung. Betul, Nah, betul. gambarannya seperti apa? Kalau tadi bicara partai, sekarang bicara orang. Nah, kalau bicara personal, Pak, jujur aja kan yang sekarang mengambil H1 ini kan ada Pak Sinung, Ya, ada Pak Haryono, ya, ada Mas Lukman Jambi, ada Mas ya, Adi Hartoko. Itu ya, yang akhir-akhir 1 tahun terakhir ini udah mulai muncul ya. Kemudian untuk posisi wakil itu ada dari kita sendiri ada Pak Thomas, ada Mbak Yuni, kemudian ya, dari lain yang terakhir ini baru muncul juga anaknya Pak Haris, Mas ya, Faros, ya, kemudian juga ada beberapa lah. Cuma memang ya,
Kalau saya sih lebih seretnya memang saya nggak bisa nyebut nama juga karena Ya, secara ideal prinsipnya begini. Kalau ketika satu kan kita juga punya komitmen yang sama ya. Artinya ya, program apa unggulan apa dan memang H2 pun harus mendukung itu. Artinya ya, juga H2 pun juga elektabilitasnya juga harus tinggi. Cuma memang ya, kelemahannya di tahun ini itu berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, di mana ya, pilkada itu sudah kebaca 3 atau 4 tahun sebelumnya. Kalau ini kan sulit, ya, Pak. ya, Februari coblosan, kemudian ada 90 hari masa MK, baru ya, penetapan secara resmi partai yang ya, menang pemilu kan seperti itu, Pak, atau partai ya, peserta pemilu yang berhasil. ya, Nah, ya, sisalah Juni, Juli, Agustus sudah pendaftaran. Nah, ini mau kawinnya kapan nih, ya, Pak? Gitu loh. ya, Seperti itu. Jadi saya juga belum bisa menentukan karena jujur aja nggak ada calon yang dominan, tidak ada ya, incumbent, dan semua punya kelebihan dan punya kelemahan juga. Jadi nanti hasil ya, akhir kalau prediksi saya tetap Agustus nanti Pak baru akan bisa muncul ya, gitu. Tinggal ya, gutak-gatuknya dari partai seperti apa gitu. ya. Tahap Betul. pertama tentu harus lolos dukungan partai-partai. Nah, Betul. apa yang Minimal 4 kursi Mas tadi. Mas Dandan tawarkan kepada partai-partai supaya mendukung atau mengusung Mas Dandan? Ya, kalau saya jelas yang selama ini saya amati 3 periode sebelumnya atau 2 periode sebelumnya, memang saya akan fokus di pembangunan, Pak, infrastruktur dan segala Ya, macam. Karena saya lihat, saya juga bolak-balik Salatiga dari 2003 saya menikah itu ya, tidak ada suatu bangunan yang monumental. Semua ada hmm, tapi nafsunya tinggi, tengah jalan berhenti. Nah, misalnya kayak TWSS, Taman Wisata itu, terus Taman Wisata Religi, semuanya tidak bisa bangkit, baru bangun mungkin baru berapa ya, persen, tapi kemudian berhenti. Karena memang ya mau tidak mau dan APBD yang sangat kecil, kita harus menggandeng investor gitu loh. Tapi ya, kadang-kadang ya mohon maaf ya, dari investor juga kadang-kadang melihat birokrasinya seperti apa kan seperti itu. Nah itu yang saya ya, bilang paling tidak pembangunan dalam tahun pertama itu saya ya, bilang saya punya program ada slogan setara lah dan Dani Salatiga itu kan untuk salah hmm, satunya setara itu tadi. Nah setara itu paling tidak saya ingin Salatiga paling tidak bisa eh, dengan kota di dapil satu lah minimal itu bisa hmm, setara gitu loh. Baik dalam eh, pembangunannya, lapangan kerjanya itu tidak kalah, Pak. Yang paling hmm, simpel aja lah kayak misalnya anak-anak milenial. Pak, eh, kita ini kalau mau nonton XX1 dia bilang gitu, itu hmm, harus ke Solo dulu, Pak, ya kan? ya, Kalau nggak ke Semarang di Trans ya, Budi. Kenapa sih Salatiga nggak bisa membangun mall yang ada XX1-nya gitu loh, seperti ya, itu. Nah, itu kan simpel, Pak. Padahal saya ya, menangkap itu dengan baik karena saya juga ada ya, beberapa teman lah yang memang bekerja di bidang itu di Jakarta. Artinya ya, ketika itu kita jadikan proyek juga dengan menggandeng investor tentunya hmm, ya. Itu kan yang dari Boyolali pasti akan ke kita. Yang ya, Kabupaten Semarang mengelilingi Salatiga pasti akan ke kita juga. Dan ya, paling penting mungkin ada kebijakan juga terkait nah lapangan pekerjaan itu tadi Pak seperti ya, itu. Jadi ketika kita buka satu eh, apa katakanlah mall atau apa yang memang butuh pekerjaan banyak kan kita bisa bikin juga 80% harus berKTP Salatiga 20% ya, oke di luar Salatiga. Nah itu juga salah satu ide-ide yang memang saya tangkap. Kemudian juga hmm, terkait ada pembangunan sport center terus kantor hmm, terpadu itu kan belum terwujud nih. ya, Nah, mungkin kalau memang memungkinkan 1 tahun 2 tahun pertama itu saya akan gas di situ gitu loh. Jadi ya, kayak lapangan sepak bola yang sekarang itu kan juga belakangnya rumah sakit. Nah ini ya, sudah ada wacana bagaimana kalau itu dipindahkan ya kan, ya, misalnya di sekitar CLS ya. hmm, Nah itu juga akan meningkatkan daya daya apa beli dari masyarakat juga pertumbuhan ekonomi juga akan bangkit di ya, wilayah CLS. Sementara sekarang ini kan hanya menumpuk di Jenderal Sudirman, ya kan? ya, Pembangunan kota itu hanya di situ. Kemudian lapangan ya, olahraga di tengah ada rumah sakit. ya, Kalau memang itu kita bisa rislah, kita bisa ya, ambil lapangan itu, otomatis
jumlah kamar yang bisa dibangun untuk rumah sakit ini juga akan bertambah. Dan ini juga akan menaikkan status dia. Jadi rumah sakit mungkin tipe A kan seperti itu. Kemudian lapangan olahraga kita pindahkan ke sana. Kan juga ada PSISA kan di situ. Artinya mungkin tidak akan kalah dengan PSIS lah bahasanya seperti itu. Tinggal memang Ya, bagaimana kita mengemasnya kan seperti itu. Jadi ada sport center di situ, ada lapangan basket, olahraga apa segala macam. Kita pisahkan, kita jauhkan dari tengah kota. Seperti itu, Pak. Jadi memang ya, yang paling terakhir dengan apa tadi simbiosa mutualisme dengan partai, saya pikir kalau memang anggarannya mencukupi juga, kan kita harus sejalan ya dengan dewan. ya, Artinya hal yang bisa saya tawarkan ke mereka adalah bahwa paling tidak ketika anggaran itu cukup, APBN cukup, saya akan menaikkan anggaran pokok pikiran mereka, Pak. Itu yang saya tawarkan mereka. Artinya ini sinergitas juga kan seperti itu. Jadi ya, ketika saya punya ide-ide yang luar biasa, kalau tanpa didukung dewan pun tidak akan jalan, Pak. ya, Seperti itu. Nah, ya, itu yang ya. bisa saya tawarkan ke mereka. Nah, Mas Dandan, Salatiga ini kota kecil, jumlah Ya, pemilihnya sedikit, ya. sehingga pengaruh apa ya Money pragmatisme politik. ya Money politik. pemilihan yang ya transaksional itu sangat Ya, kuat. Nah, ya. bagaimana Mas Dandan menghadapi soal ini? Jadi saya juga pernah maju di 2019 dan belum berhasil. Makanya ini Ya, saya berusaha. Coba kalau saya di eksekutif bisa atau enggak kan seperti itu. Nah, ya, pengalaman 2019 ketika ada mulai perubahan dari eh, jadwal pilkada yang harus berbarengan dengan pilpres, itu kan dimulai dari 2019. Dan itu pun hasilnya khusus untuk Salatiga dan mungkin kota kabupaten lain saya pikir sama. ya, Itu udah mulai luar biasa kan, sangat ya, brutal gitu loh Pak. Karena ya, itu tadi, eh, jadi angka indeks dari X rupiah menjadi X rupiah naik itu menjadi luar biasa 2019. Nah, ya, kemudian kita berpikir 2024 ini hampir sama lah seperti itu kan. ya, Tapi ternyata enggak Pak, kenyataan di lapangan. ya, Lebih ya. luar biasa brutal lagi gitu loh. Dan indeksnya itu udah naik 2 kali, 3 kali lipat. Bayangin untuk kota Salatiga seperti itu Ya, Pak. Jadi, ya, nah, kalau saya sendiri berpikirnya begini, tapi saya lebih melihat ke sisi positifnya ya, Pak, dari ya, saya pribadi. Artinya, ya, berdasarkan pengalaman saya teman-teman kemarin yang maju dari partai A, partai B, partai C itu rata-rata habis di atas 2 semua. Dan ya, signifikasi antara amplop yang disebarkan itu ya, misal katakanlah 6.000, 7.000, itu hanya dapat 2.000. Artinya antara 25%, 20%, maksimal 30% itu sudah bagus. ya, Ya, bagi saya dari kacamata politik saya secara pribadi saya menilai ini sebenarnya juga tidak melulu soal uang, Pak. ya, Artinya kalau masalah uang itu menjadi hal yang dominan bagi mereka, apalagi ya, Salatiga ini kan tingkat kelulusan eh, anak-anak kuliahnya itu kan tinggi, termasuk termasuk ya, bagus lah, gitu. Jarang ya, mereka semua rata-rata lulusan kuliahan kan seperti itu. ya, Nah, bagi saya itu juga artinya seperti apa? Ya, mereka sudah punya pilihan hati, Pak. Gitu loh. ya, Dia terima uangnya karena dia sudah punya pilihan hati, dia nggak akan coblos. Walaupun dia ya, disamperin 2, 3, 4, 5 orang caleg. Akhirnya kan yang dia pikir, ah aku terima aja amplopnya kan. Jadi satu keluarga ya, itu, misalnya tanda kutip, ada 5 orang, didatangi 3 caleg, 15 amplop Pak dia dapat. iya, iya, Satu keluarga itu kan. Nah, iya, bayangin kalau 200-300 ribu, udah satu berapa iya, juta kan yang mereka terima. Tapi yang iya, dicoblos siapa? Bukan orang-orang itu juga, Pak. Gitu loh. iya, Artinya iya, saya berpikirnya iya, masih ada kesempatan kita. Yang iya, penting iya, pendekatan kemanusiaan itu iya, tadi kepada iya, warga. Dan siapapun iya, saya bilang, Pak Bambang bisa bilang, oh ini pragmatisnya sangat tinggi. Saya menilainya iya, dari sisi kacamata terbalik, Pak. iya, Nah, kalau mereka memang money oriented, artinya dia terima dia akan coblos. Kan iya, seperti itu. Tapi ini iya, sebaliknya. Dengan iya, 6.000 amplop hanya iya, 2.000. Dengan 8.000 oh, cuma 3.000. iya, Artinya
Ya mereka terima uangnya tapi nggak nyoblos. Padahal kalau dibilang Jadi, dibilang tim ses nggak ini, rata-rata ya, yang jadi itu kan incumbent semua, Pak. Ya kan? ya, Yang saya pantau habis ya, banyak itu kan incumbent juga. Artinya ya, 2 periode dia 3 periode kan sudah tahu orangnya kan itu aja gitu ya, loh. ya. Memang Oke. ada keselip keselip di apa eh, tidak tercoblos, berarti ada juga janji-janji mereka yang tidak Ya, ditepati. Kan seperti itu, Pak. ya. Jadi Salatiga lebih canggih gitu kira-kira. Nah, kalau saya lihat sih begitu, Pak. Dengan Baik. 147 Ya, ribu DPT itu kan gitu loh. ya. Hmm. Nah, Pak Hanya Dandan, per yang kecamatan lagi, Pak. Hmm. ya betul. Yang terakhir, apa yang ingin Nggih. Pak Dandan sampaikan kepada masyarakat Salatiga supaya dalam situasi Hmm. apapun pilkada ini benar-benar jadi momentum untuk melahirkan pemimpin yang ideal lah, yang bisa menjawab Ya, persoalan-persoalan Salatiga. ya Boleh harapan silakan. saya kepada warga Salatiga, kalau ingin ada perubahan di Salatiga, bagi yang merasa 2 periode, 3 periode lalu tidak ada perubahan signifikan, ya jangan sampai memilih orang yang paling tidak hanya dilihat uangnya saja. Artinya banyak anak muda yang punya semangat baru, Ya, yang masih jauh dari dosa-dosa politik. Kenapa tidak eh, dipilih oleh warga? Nah, ya, itu kan sayang. Nah, untuk Salatiga ini, mari yuk kita bersama-sama, yalah, untuk mendukung calon-calon yang punya pemikiran jauh ke depan seperti itu, dengan tentunya bisa mengakomodir aspirasi dari ya, warga Salatiga, paling tidak akan terlihat nantinya dari kegiatan para calon selama ini yang sudah masyarakat nilai sendiri. Jadi bukan dari kata saya, kata si A, kata si B, warga ya. pasti akan nilai seperti itu. Pilihlah pemimpin yang memang punya tujuan memajukan Salatiga dengan pengabdian kepada warga dan masyarakat Salatiga. Itu Pak Bambang. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Dandan Febri Herdiana, Ya, pengurus Partai Nasdem Provinsi Jawa Tengah yang ya, sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti kontestasi pemilihan wali kota atau wakil wali kota Salatiga. Mudah-mudahan ya. semua jalan lancar dan sukses. Amin, Yang amin. penting bermanfaat untuk masyarakat Salatiga. Terima Ya, kasih. amin, amin. Ya, wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oke, Bambang. terima Salam kasih. hormat. Ya.